Bapa di dalam surga, biarlah kami tidak memperhitungkan siapapun, tetapi kami hanya memperhitungkan Tuhan dalam segenap perjalanan hidup kami. Bapa, saatnya kami umat-Mu telah bersiap untuk naik ke gunung-Mu yang kudus, Tuhan. Kami siap untuk mendengar pesan-Mu. Kami siap untuk mendengar nasihat-Mu, bukan nasihat manusia. Berbicara Tuhan secara pribadi kepada kekasih-kekasih-Mu ini, kepada kami semua, agar kami pula membawa berkat ilahi yang kami hidupi sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita membaca dalam kitab Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Pada ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada gunung, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu sangat gemetar. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, bacaan yang telah Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu baca ini menggambarkan sebuah kisah sejarah. Kisah sejarah yang pernah terjadi ketika umat Israel berhadapan dengan Allah Bapa. Ini bukan cerita hoax atau cerita mengada-ada, fenomena ketika Allah berjumpa dengan umatnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, cara atau metode Allah berdekatan dan berbicara kepada umatnya pada perjanjian lama dan perjanjian baru sungguh amat berbeda.
Pada kitab Keluaran yang tadi kita baca, sekali lagi kita menemukan bagaimana situasi atau keadaan yang mengerikan, menakutkan, menggetarkan. Bukan hanya manusia umat Allah yang bergetar ketika bertemu dengan Allah. Firman Tuhan berkata, gunung pun sangat gemetar. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah berada di situasi gempa bumi berapa tinggi skala Richter yang Bapak Ibu telah alami. Pada waktu sekitar masa Covid, Jakarta pernah kena gempa. Masa Covid. Saya ingat pada saat itu saya berada di suatu gedung lantai 9. Kalau tidak salah memang lantai 9. Itu goyang Bapak Ibu. Kan gak boleh pakai lift. Itu baru sekitar 6, skala Richter. Orang sudah takut. Bagaimana tidak takut? Itu bumi digoncangkan sedemikian. Nah, umat Israel berhadapan dengan Allah juga dalam keadaan seperti itu. Sekali lagi ini bukan cerita novel, fiksi atau cerita rekaan. Tetapi kejadian nyata yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Allah menghadirkan Musa sebagai perantara untuk mempersiapkan umat Israel bertemu dengan Allah. Memang Bapak Ibu kitab Ibrani 1 ayat 1 pun menyatakan bahwa Allah menggunakan nabinya. Allah menggunakan perantaranya ketika Allah ingin berbicara kepada umatnya. Dan saat itu Musalah yang dipakai sebagai perantara ketika Allah berbicara kepada umatnya kala itu. Bapak Ibu perhatikan ketika Allah berbicara ingin berhadapan muka dengan umatnya. Allah memerintahkan umatnya untuk menguduskan diri. Sebagai syarat utama, sebagai syarat yang mutlak. Untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Bapak Ibu seringkali kita dalam ibadah seperti ini, kita minta kehadiran Tuhan. Kita minta supaya Tuhan ada di sini. Bapak Ibu, jangan ragukan Tuhan ada di sini. Tanpa engkau minta pun, tanpa aku minta pun, Tuhan ada di sini, di tengah-tengah kita. Tetapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, saya, kita semua layak tidak menghadiri pertemuan Allah yang kudus itu? Meminta Allah hadir, Tuhan pasti hadir karena dia adalah Allah yang omnipresent. Allah yang hadir. Tapi engkau dan aku pantas gak? Layak tidak? Untuk masuk dalam pertemuan Allah yang maha kudus itu. Ini sebagai syarat utama dan mutlak. Yang mengindikasikan bahwa jika terdapat ketidakkudusan pada umat Israel pada pertemuan tersebut, maka konsekuensinya mati. Mati. Jika umat Israel saat itu masih menyimpan kejahatan, kecemaran dosa, dan beragam kejahatan kenajisan yang belum terselesaikan, maka yang tidak kudus ini tidak akan pernah tahan berdiri di hadapan Allah. Mereka akan mati seketika, Bapak Ibu. Dan umat Israel sangat tahu. Mereka tahu banget tentang syarat tersebut. Mereka tahu akan konsekuensi jika hal itu dilanggar. Tahu. Mati. Jadi, ketika Musa berkata dan mengajak bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah, di ayat yang ke-16, dikatakan maka gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau sampai ada yang kelupaan, belum dibereskan, masih tersimpan kejahatan, kecemaran, kenajisan, mereka tahu konsekuensinya. Berhadapan dengan Allah yang maha kudus ini seperti apa? Bapak Ibu perhatikan, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita fiksi atau rekaan. Tapi
Tapi ini benar-benar terjadi. Luar biasa menakutkan dan mengerikan berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus tersebut. Kalau saja kayak lagi ada yang terlupakan atau terlewat, hidupnya belum kudus, masih tersisa kejahatan, konsekuensinya pasti mati. Meneruskan pembacaan Alkitab tadi, benarlah apa yang terjadi. Pada terbit matahari di hari yang ketiga, Allah berkata, persiapkan dirimu sebelum kau bertemu dengan aku. Persiapkan, kuduskan dirimu. Pada hari ketiga engkau akan berhadapan dengan aku. Benarlah demikian. Pada hari ketiga di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang pernah ke Israel atau lewat melalui Mesir, sempat juga ada yang sempat naik. Itu luar biasa melelahkan. Ya, ada satu tempat, di situ ada satu kapel kecil yang katanya di situ Musa bertemu dengan Allah. Sulitnya bukan main untuk mencapai tempat itu. Allah bertemu dengan umatnya pada hari yang ketiga di Gunung Sinai. Eksistensi, keberadaan Allah, kehadiran Allah disertai dengan suara guru yang bergemuruh. Cahaya kilat yang menyilaukan, awan padat yang pekat dalam api dan bunyi sangkakala yang sangat keras suaranya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita berada dalam situasi demikian, begitu mengerikan bertemu dengan Allah yang Maha Kudus dengan serangkaian yang tadi dikatakan. Sampai-sampai seluruh bagian dari Gunung Sinar bergetar hebat. Sekali lagi, sungguh keadaan atau kondisi yang amat mengerikan. Mengerikan. Namun sayang, pada bacaan ayat yang selanjutnya, pasal selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan ternyata ketakutan, kegentaran umat Israel itu hanya sekejap. Ketakutan, rasa hormat umat Israel kala itu hanya sebentar saja. Mereka segera melupa akan kejadian dan kondisi yang luar biasa menakutkan itu. Mereka kembali kepada pola kehidupan yang lama, yakni tegar tengkuk. Tegar tengkuk mengindikasikan seseorang yang tidak lagi bisa menerima nasihat. Dikasih nasihat berulang-ulang, gak berubah. Berubah sih Pak, sebentar, itu belum berubah. Kalau berubah, pasti ada perubahan yang signifikan. Apa ketegar tengkukan dari umatnya ini? Bisa-bisanya loh. Ya, ketika berhadapan dengan Allah di hari ketiga yang menakutkan itu, gak lama kemudian, bisa-bisanya mereka meminta Harun, kakak dari Musa ini, untuk membuat patung anak lembu emas. Kok bisa-bisanya? Jangan ada padaku Allah selain aku, Tuhan berkata begitu. Tapi bisa-bisanya mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Kenapa mereka meminta membuat patung untuk disembah? Karena mereka menanti Musa lama turun dari Gunung Sinai. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Mereka merasa Musa tidak turun kembali untuk menyapa mereka. Jadi mereka meminta agar Harun membuat bagi mereka patung anak lembu emas untuk disembah. Allah benar-benar tersinggung. Allah benar-benar murka. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat beralasan mengapa sebagian besar dari umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang digiring oleh Musa ke tanah Kanaan perjanjian, tanah perjanjian, sebagian besar mati di dalam perjalanan. Tidak sedikit mereka yang tewas di perjalanan sepanjang menuju tempat Kanaan. Nampaknya perilaku umat Israel kala itu masih berlangsung hingga kini. Saya bukan pengamat politik atau yang
yang menyetujui yang namanya Zionisme. Tetapi kalau kita baca, kalau kita dengar bagaimana keadaan kondisi perang Palestina dan Gaza, perih juga di hati. Susah lihat orang puluhan ribu nyawa melayang ya. Kebanyakan dari mereka 80% katanya warga sipil yang tidak tahu menahu dan menyebabkan pengungsian manusia terbesar di dunia. Ini semua telah membuktikan kebenaran Alkitab yang dikatakan tadi di dalam kitab Keluaran bukan hoax. Bukan cerita rekaan. Tapi benar-benar membuktikan kebenaran Alkitab atas perilaku bangsa tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya masuk pada intinya. Lalu bagaimana cara Allah berdekatan? Bagaimana cara Allah berbicara kepada umatnya pada perjanjian baru atau masa kini? Dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, Ibrani 1 ayat kedua firman Tuhan berkata, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, Allah tidak lagi berdekatan dan berbicara kepada umatnya dengan cara-cara dalam kitab Keluaran tadi. Berdekatan dengan umatnya dengan cara-cara yang menakutkan, spektakuler, menggetarkan itu. Tetapi masa kita hari ini Allah berbicara dalam perantaraan anaknya. Perantaraan Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Bayangkan Bapak Ibu. Bukankah ini peristiwa yang dahsyat melebihi kedahsyatan ribuan tahun yang lalu? Ketika Allah berbicara kepada umatnya ada peragaan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Tapi hari ini Tuhan ingin berdekatan kepadamu dengan cara yang totally berbeda. Dia berbicara lewat firman-Nya. Luar biasa. Allah telah membuka akses selebar-lebarnya kepada umatnya untuk berhadapan dengan Dia tanpa batas. Tanpa batas. Tadi ngobrol-ngobrol sama jemaat, Pak, saya ikut doa pagi loh Pak. Puji Tuhan. Tapi saya nggak bisa onsite Pak. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus berkata, engkau tidak lagi menyembah aku di gunung ini. Engkau tidak lagi menyembah aku di kota suci. Tapi engkau akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Ini kunci untuk umat perjanjian baru ketika berhadapan dengan Tuhan. Harus ada roh dan kebenaran. Nggak usah khawatir. Dan yang paling Bapak Ibu saya harus perhatikan adalah benar Tuhan membuka akses selebar-lebarnya kepada umatnya tanpa batas. Asal Bapak Ibu memiliki kekudusan hidup. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berdialog dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berdekatan dengan Allah. Jadi, jika seseorang menghadap Allah baik dalam doa bersama, ibadah dan persekutuan lain, tetapi masih menyimpan dosa yang belum terselesaikan atau tidak kudus, maka sebenarnya ia sedang berfantasi kepada Allah yang mana engkau sedang mengangkat doa. Jadi kalau hari ini saya masih menyimpan kecemaran yang belum saya selesaikan, lalu saya mengangkat tangan dan berdoa, Tuhan sebenarnya mau ngomong gini, Tuhan siapa yang kau sedang hadapi? Tuhan siapa yang sedang kau layani? Karena ketika engkau mempersembahkan persembahanmu, engkau teringat sesuatu yang ada pada saudaramu. Tuhan katakan tinggalkan persembahanmu. Tuhan bisa tidak butuh apapun dari kita Bapak Ibu. Betul-betul tidak butuh. Karena Tuhan punya segalanya. Hidupmu pun, hidupku pun punya Dia. Tapi kita sering lupa bahwa yang terpenting dari apa yang kita hadapi adalah apakah hidupmu sudah kudus?
Apakah masih ada cacat yang kita belum bereskan? Perseteruan antara menantu dan mertua yang belum terselesaikan. Bapak Ibu mungkin sebagai mertua sakit menghadapi menantu demikian. Jawabannya apa Bapak Ibu? Doakan. Doakan terus Pak. Iya. Saya doakan Pak supaya mantu saya cepat mati muda Pak. Itu bukan berdoa, itu marah. Tuhan mana yang kau hadapi dengan perilakumu seperti itu? Aku masih benci Pak sama si Anu Pak. Susah Pak melupakannya. Saya tahu Bapak Ibu memiliki pengalaman yang pahit, nggak mungkin mudah dilupakan. Saya tahu nggak mudah dilupakan, bahkan tidak bisa dilupakan. Tapi jangan diingat-ingat. Gimana tuh Pak? Iya, jangan diingat-ingat. Suami istri yang pernah memiliki masa lalu yang gelap, udah begitu masuk dalam pernikahan, tutup rapat-rapat. Jangan begitu ada masalah diungkit-ungkit yang dulu. Gua kan tahu kan pada waktu lu ngapel kan si dia kan masih nunggu di rumah. Yang dulu dibongkar-bongkar, kau belum bisa mengampuni. Bagaimana orang-orang demikian yang masih menyimpan kejahatan berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus itu bagaimana? Nggak bisa. Tinggalkan persembahanmu. Berdamailah dengan mereka. Setelah selesai baru datang kepadaku. Baru kau berhadapan dengan Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu siapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kalau masih terdapat kesalahan dosa, pelanggaran yang belum terselesaikan, kita sedang berhadapan dengan siapa? Allah fantasi dalam pikiran kita. Maka tadi dalam doa bersama dengan rekan-rekan aktivis Tuhan, persiapkan kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bertemu dengan Allah yang benar, bukan Allah yang fantasi. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu sekali lagi, kau teringat sesuatu yang ada pada hati saudaramu. Tinggalkan persembahanmu. Tuhan bisa tidak butuh persembahanmu, tapi Tuhan butuh hatimu. Tuhan butuh hidupmu. Berdamai dulu dengan mereka. Berdamai dulu dengan saudaramu, dengan mantumu, dengan mertuamu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan siapapun, bersih, kudus. Ketika engkau datang kepada Tuhan, kau memandang Tuhan, Tuhan akan berkata, aku menantikanmu. Aku menantikanmu. Bukan hanya engkau yang menantikan aku, tapi aku menantikanmu. Luar biasa membahagiakan keadaan ini. Sekali lagi Bapak Ibu disampaikan kepada kita semua termasuk pembicaranya. Allah bisa tidak membutuhkan persembahan apapun dari umatnya. Karena ia adalah pemilik atas segala sesuatu. Hidupmu, nyawamu, apapun yang melekat pada hidupmu adalah miliknya Tuhan. Dalam genggamannya Tuhan. Allah sangat memberi perhatian kepada kondisi batin umatnya ketimbang apa yang nampak atau secara lahiriah semata. Perhatikan sebuah contoh konkret bagaimana Allah benar-benar memperhatikan keadaan umatnya. Pada ketika itu Tuhan Yesus berkata menyampaikan sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Itu Bapak Ibu nanti bisa baca di Injil Lukas pasal 18. Nanti baca di rumah. Tuhan Yesus berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Kalau ini banyak ya. Kalau ini banyak nih. Tuhan Yesus berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah. Mungkin dibagi 2 juga. Nah Bapak Ibu yang mana nih? Silahkan jujur. Tuhan berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa atau menghadap Allah. Jadi nanti Bapak Ibu dengan jujur hati melihat keadaan diri, aku masuk golongan yang mana? Si pembicaranya juga akan jujur, saya akan masuk di golongan mana? Yang satu adalah orang Farisi. Orang Farisi ini identik dengan pemuka agama atau rohaniwan. Kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Dan orang yang lain adalah pemungut cukai.
Dan pemungut cukai kala itu diidentikan dengan orang berdosa. Orang marginal. Orang tidak suci, tidak kudus, pekerjaannya kotor. Itu pemungut cukai. Lalu apa kata Tuhan Yesus dalam Injil Lukas tadi? Yang rohaniwan itu, yang namanya orang Farisi itu, berdiri dan berdoa dalam hatinya berkata seperti ini. Lihat Bapak Ibu. Tuhan sampai jauh melihat dalam hatimu. Apa yang ada di balik hatimu. Bukan apa yang sekedar nampak. Yang sekadar nampak seperti ini bisa kamuflase loh. Orang ingin dipandang dinilai sebagai orang yang baik, bukan? Tetapi benarkah orang-orang itu baik? Firman Tuhan katakan apa yang dinilai manusia belum tentu dinilai Allah. Jelas. Kita perlu penilaian Allah. Maaf, bukan penilaian manusia. Justru kalau manusia memuji-muji Bapak Ibu, ngeri, gampang jatuh. Tapi kalau Allah yang memuji, biasanya orang itu tegar dan tidak perlu pujian dari yang lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita dengan jujur, kita ada di kawasan mana? Orang Farisi itu dalam hatinya berkata seperti ini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Dalam satu ibadah di mana ketika firman Tuhan disampaikan, di situ hadir suami istri dan sebagainya. Begitu firman Tuhan disampaikan, misalnya kena nih istrinya. Tuh, dengar. Buat kamu tuh. Atau suami yang kena, ya istrinya bilang begitu, tuh Pak, dengar. Tidak. Firman Tuhan bukan buat siapa-siapa. Firman Tuhan itu buat kita, buatmu dan buatku, bukan untuk orang-orang sekitar kita. Disinilah kita sering meleset Bapak Ibu. Kita lebih banyak melihat keadaan orang lain daripada keadaan kita. Kita seperti ikan yang tidak lagi menyadari dirinya basah, banal. Untuk memberi contoh kegiatan ini adalah ketika orang, yang memungut sampah makan di tumpukan sampah. Kita lihat kalau ada berita tentang tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Kita lihat tukang-tukang sampah setelah bersihin sampah, dia makan di situ dengan nasi bungkus bisa makan di tengah-tengah. Itu kenapa ya? Bapak Ibu begitu lewat saja nggak makan, lewat saja udah, waduh. Tidak terbiasa. Tapi mohon maaf, tukang yang biasa memungut sampah itu sudah terbiasa dengan keadaan itu, nggak lagi merasa terganggu. Saudara, dan jangan sampai terbiasa dengan dosa. Jangan sampai saudara tidak mengenali dirimu salah, jangan sampai. Jangan sampai dinasihati. Ini firman buat papa, bukan buat saya, buat kamu, buat papa, buat kamu. Udah perang dunia ketiga. Meluas Israel Hamas, Israel Hizbullah dan lain-lain sebagainya. Makin ramai, makin riuh. Dia tidak lagi menyadari keadaan dirinya, ini kan mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan luar biasa. Sekalipun dia jubah pendeta atau rohaniwan sekelas apapun. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai kita jadi lupa diri. Tidak mengenal keadaan diri. Pak, kayaknya papa sombong dan ngomong begitu deh. Misalnya suami, istri berkata begitu kepada istrinya. Kamu kayaknya sombong deh. Kalau suaminya kenal diri, dia akan berkata, iya tadi aku sebenarnya gak perlu ngomong begitu ya. Aku juga lihat tadi kamu matanya mata sombong. Kamu natap orang seperti mata merendahkan gitu loh. Kalau engkau kenal diri, oh iya Tuhan terima kasih. Terima kasih kita sudah dinasihati. Jangan sampai dengan mata satu kita yang sombong dibuang ke neraka. Semuanya utuhnya dibuang ke neraka. Jangan sampai Bapak Ibu. Pak, tadi kayaknya kamu ngomongnya bohong deh. Yang mana? Itu tuh kamu ngomong lebih tuh. Sebenarnya kan gak begitu kan. Kamu ngomong begini kan. Lebih baik kau kehilangan mulutmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke api neraka, bukan? Jadi bersyukurlah untuk orang-orang yang masih bisa menasihatimu, saudaraku.
Bersyukurlah untuk istri yang sering menasihatimu. Ya, tapi jangan keseringan juga ya. Maksud saya keseringan diulang-ulang sampai tidur juga begitu juga gitu. Iya mah udah, tahu mah udah. Rasanya kamu udah 3 kali, 30 kali ngomong begini sama saya. Ya mungkin istrinya kasihan supaya suaminya bertobat, mungkin ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aku berpuasa 2 kali, hebat bukan? Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku, luar biasa, hebat bukan? Lihat tampilan luar dari orang Farisi ini, cakep. Jubah pendeta, pakai pin, depannya PDT. Jadi gembala, cakep. Orang-orang bilang, Bapak Gembala, alamak. Tapi kalau tampilan dalamnya seperti ini, Tuhan katakan dia pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Buat apa itu? Mendingan jadi bapak ibu yang sederhana, duduk manis, setia, mendengar firman Tuhan dan lakukan. Enggak punya status kependetaan, enggak apa-apa. Enggak duduk di pengurusan, enggak apa-apa. Asal namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Luar biasa, lebih berbahagianya bapak ibu. Makanya ditujukan kepada rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Perhatikan dalammu, bukan luarnya kita. Pergantian pengurus, nama dia nggak ada, dia mulai sakit di sini. Wah, gembala sentimen. Yang begitu berhadapan dengan Allah, mati. Wah, dia nggak ngajak saya pelayanan. Oh, dia nggak lagi suka sama saya. Dia punya kelompok yang lain, dia punya teman yang lain, teman yang lama dilupakan, kacang lupa kulitnya. Dan lain-lain sebagainya. Maka saya minta kepada rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita tingkatkan kekudusan kita, kesucian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengawal permata-permata Allah ini. Supaya kita bisa mengawal kekasih-kekasih Tuhan ini sampai di kerajaannya. Biar Tuhan yang singkirkan orang-orang yang culas hatinya. Termasuk yang bicara ini. Kalau ada kepentingan lainnya, Tuhan singkirkan aku. Serius ini Bapak Ibu, singkirkan aku. Daripada aku tidak membawa umat Allah seperti ini ke dalam kerajaannya, buat apa? Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai tampilan lahiriahnya begitu wah, tetapi tampilan dalamnya begitu busuk. Busuk luar biasa bukan? Aku bukan seperti orang itu. Kita mungkin nggak ngomong dengan kalimat yang merendahkan kepada orang lain, tapi pikiran kita udah berkata, lu punya apa sih? Nggak diomong, di sini udah ngomong begini. You punya apa sih? Atau you bisa apa sih? Nggak diomong di sini. Kan Tuhan sampai ke situ melihatnya Bapak Ibu. Tuhan melihat sampai ke situ. Dia ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Dia lupa pujian yang berbobot ada dari Tuhan. Pujian dari manusia cenderung kamuflase. Makanya Bapak Ibu kalau dipuji manusia, langsung hati-hati tuh, langsung pasang alarm tuh. Pasang alarm. Ya, apalagi kalau Bapak Gembala senior, orang tua rohani kita ada di sini, dia tunjuk seorang ini mah orang setia. Nah, hati-hati saudara tuh. Hati-hati, jaga stabil nih. Jangan sampai Bapak Ibu terbang langsung. Set gitu. Lalu lihat kanan kiri, lihat tuh Bapak Gembala senior bilang setia. Hati-hati. Wah, ini mah pemain musik, saya nggak ada lawan. Hati-hati. Oh Bapak Ibu mah yang ini nih, wah setia, nggak ada yang setia dia. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Manusia. Saya juga bisa melakukan seperti itu kepada Bapak Ibu. Saya juga harus dihati-hatikan. Tetapi saudara dan saya harus mengejar pujian, pengakuan dari Tuhan. Semua kita. Makanya kita berusaha. Tempat ini, gereja ini yang adalah rumah kita menjadi tempat transit.
Di mana setiap orang-orang yang ada di sini maupun yang menyaksikan live streaming benar-benar diantarkan sampai pintu kerajaan Allah. Hanya itu kepentingan kita. Dan kalau itu kepentingan kita, pasti itu akan beracara. Karena itu juga kepentingannya. Namun, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sungguh amat berbeda dengan kebanyakan orang. Karena setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Semua yang ada di ruangan ini tidak ada yang lebih tinggi. Semua sama. Hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta maupun jemaat sama. Oleh karenanya kita mesti berjuang bersama. Untuk bagaimana mendapatkan pujian, pengakuan daripada Tuhan itu. Sebaliknya, yang tadi dikatakan orang berdosa, pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh katanya. Boro-boro dia mau ngomong pada Tuhan. Dia katakan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul dirinya. Dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tahu diri. Semua kita yang ada di ruangan ini termasuk pembicaranya tidak lepas bukan dari kodrat dosa ini. Boro-boro kita naik ke kepala, naik menengadahkan leher, menaikkan kepala dan memandang orang lain. Kita hanya tahu selumbar pada mata saudara kita, tetapi kita masih ada balok di dalam mata kita yang harus kita selesaikan. Mengapa kita tidak mengurus balok itu terlebih dahulu? Kita orang-orang yang sudah luncas, meleset dari ketepatan Allah. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini mungkin ada perselisihan, kesalahpahaman di dalam keluarga kita. Inilah kesempatan Bapak Ibu untuk membereskannya. Kenapa? Kalau belum itu dibereskan, Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Aku gak kenal kamu. Karena engkau tidak kudus. Kadang engkau tidak seperti aku harapkan. Saya percaya Bapak Ibu. Tidak mungkin Roh Kudus tidak berbicara dalam hati nuranimu ketika engkau meleset. Enggak mungkin. Tuhan pasti berbicara. Kenapa? Karena engkau anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anak yang enggak mungkin Tuhan membiarkan satu orang pun binasa. Tuhan berkata begitu. Tapi orang sering memilih untuk membinasakan dirinya dengan mengecilkan suara Allah dalam nuraninya. Apakah meleset dalam bentuk mata sombong yang tadi saya sudah ulas sedikit? Ya, kita sering nenggelamin orang dengan mata kita gitu kan. Ya, misalnya kita kalau masuk ke butik-butik terkenal, lalu orang lain gak sanggup masuk, kita merasa orang yang paling pantas, paling kuat, paling bisa untuk masuk ke butik-butik terkenal itu. Lalu kita bisa memandang orang dan mengecilkan orang dengan mata kita. Atau kita masih terjebak dalam lidah dusta, melebih-lebihkan, yang gak perlu dibicarakan. Apalagi kalau seseorang kalau lagi berdua lagi berbicara tentang orang yang kita lagi jelek-jelekan, lalu kita tahu orang itu, kita ikut nambahkan, kita sedang terjerat dalam kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Pak, jangan radikal gitulah Pak lah. Ya namanya juga proses Pak. Baiklah proses. Tapi berapa lama lagi? Berapa lama lagi proses itu? Dan bagaimana tingkat kemajuanmu, tingkat kemajuanku, berapa usiamu saat ini, kau masih berkata itu proses. Jangan sampai ditemukan Tuhan, pohon kehidupan kita tidak ada buahnya. Jangan sampai kita tumbuh di tanah dengan percuma, Tuhan Yesus katakan. Dengan usiamu, dengan usiaku saat ini apakah terkejar? Saudaraku yang saya hormati. Nampaknya Allah sangat bertoleransi. Nampaknya Allah begitu fleksibel. Dan begitu berpengertian terhadap perilaku kita yang juga tegar tengkuk seperti bangsa Israel.
Mungkin dari antara kita juga masih memiliki permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Masih menyimpan dosa dan kesalahan serta kecemaran. Pada firman Tuhan setiap saat didengungkan. Padahal firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya terus berbicara kepada kita. Tetapi kita masih menahan maaf untuk saudara kita. Kita malu untuk meminta maaf karena kesalahan kita kepada orang lain. Nampaknya Allah begitu bertoleransi, nggak apa-apa tuh. Dia yang salah kok Tuhan. Nampaknya Tuhan seperti begitu fleksibel dan begitu berpengertian terhadap keadaan kita. Lalu kita berkata dalam lagu yang ada di GSKI, sabarmu Tuhan menghadapiku. Kita bersembunyi di lagu itu. Kan Tuhan maha sabar. Betul. Tuhan kan maha sabar Bapak Ibu. Betul. Tapi sabar yang ada batasnya Bapak Ibu. Betul Allah memiliki panjang sabar. Tapi sabar yang ada batasnya. Jangan sampai engkau melewati batas itu engkau belum berubah. Mengerikan. Karena setiap kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Bapak Ibu, please keep in your mind. Tolong jaga pemahaman ini. Semua kita tanpa terkecuali akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Coba bayangkan situasi itu. Bayangkan situasi itu. Masing-masing Bapak Ibu sudah menerima surat undangan panggilan. Termasuk saya juga sudah mendapat surat panggilan itu. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa surat itu akan jatuh tempo. Dan yang pasti jatuh tempo. Jangan sampai jatuh tempo, engkau belum selesai. Aku belum selesai. Masih ada yang kita sembunyikan. Masih ada dosa yang belum kita bereskan. Masih kita berlaku seperti orang lama dengan segala kejahatannya. Lalu kita masuk dalam panggilan itu. Bukankah itu mengerikan Bapak Ibu? Setiap orang ditetapkan satu kali, mati satu kali saja, setelah itu dihakimi, jelas. Jadi masing-masing kita sudah punya surat panggilan. Dan pastikan engkau harus bersih, tidak bercacat, tidak bernoda. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana mungkin kita tidak bercacat, tidak bernoda. Bisa Bapak Ibu, bisa. Tuhan berkata sempurnakan, jadilah Bapamu karena engkau sempurna. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu berkata, kamu bisa sempurna kalau engkau mau. Makanya Bapak Ibu, mari kita bergandengan tangan di tempat ini. Kita saling mendoakan supaya masing-masing kita menemui kesempurnaannya masing-masing di hidupnya. Karena orang yang sempurna hidupnya, yang dipandang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Saat di pengadilan Allah tidak ada toleransi sedikit pun Bapak Ibu. Hari ini kita seperti Tuhan bertoleransi, Tuhan seperti fleksibel, Tuhan seperti berpengertian, nggak apa-apa. Tapi ada batasnya. Ketika nyawamu meninggalkan ragamu, itu batas konsekuensi Allah, selesai. Dan kita tidak tahu di detik keberapa, dengan cara seperti apa nyawa kita lepas dari badan kita. Bisa detik yang sama seperti ini pun kita bisa. Ya, di Kelapa Gading GSKI MAG, ya berapa kali kita menghadiri, kita melihat jemaat lagi asik beribadah, ya, udah gak bernyawa. Tapi berbahagialah saudara, ketika engkau didapati bersih hidupnya, didapati Tuhan kau kudus. Ketika surat panggilan itu sampai kepadamu waktunya, engkau menghadap Tuhan juga dengan gembira. Engkau menghadap Tuhan juga dengan sukacita. Makanya nanti Bapak Ibu, nanti kita lihat masing-masing pada saat akhir hidup kita. Bapak Ibu dan saya matinya mengerikan dengan wajah mengerikan atau wajah yang menggembirakan. Kita lihat nanti. Ya, dan kita berdoa sama-sama supaya Bapak Ibu menyelesaikan hidup Bapak Ibu dengan bahagia. Matinya juga ini bahagia luar biasa. Karena Bapak Ibu akan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Langit baru dan bumi baru. For everlasting your life. Selama-lama dalam sukacita. Masa Bapak Ibu gak mau ambil bagian ini?
Mari kita usaha keras, berjuang sungguh-sungguh. Ya, saya ulangi, seorang penyair India pernah berkata seperti ini. Jadilah orang, kalau ketika dilahirkan, orang-orang semua ketawa. Ayah, bunda, keluarga besar ketawa, tapi hanya engkau yang menangis. Dan jadilah orang, ketika engkau mati, orang-orang menangis. Keluargamu, kolegamu menangis, tapi hanya engkau yang tersenyum. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada di tangan kita. Kejarlah kekudusan sejak dini. Kejarlah kesucian sejak dini. Saya sungguh-sungguh berharap, saya sungguh-sungguh berdoa agar seluruh keluarga besar GSKI Rehoboth Pluit benar-benar dihindarkan dari kematian kekal yang mengerikan tersebut. Tetapi saya berdoa benar-benar satu persatu dari jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk kami terus bina, untuk kami terus kawal kerohaniannya, bertemu dengan Tuhan di keabadian. Nanti kalau kita bertemu di keabadian, kita tos ya Bu Febe. Ci Sisil, kita tos ya. Akhirnya kita sampai juga. Bung Jimmy, tos. Akhirnya kita sampai juga. Yang takut adalah ketika kita nyari istri kita, mana? Atau sebaliknya, kita cari suami kita, mana? Atau orang yang selama ini kita lihat setia, dia kemana? Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hal ini. Marilah mulai sekarang, tinggalkan dosamu. Tinggalkan kecemaranmu. Bereskan segala sesuatunya dengan Tuhan. Jangan meninggalkan dosa sedikit pun. Jalanlah dalam kekudusan. Kita harus meninggalkan semua beban dan dosa yang merintangi perjalanan keabadian dalam kemuliaan. Mari Bapak Ibu, kita bulatkan tekad. Kita bulatkan janji. Dan kita naikkan sumpah untuk tidak berbuat dosa lagi saat memasuki sakramen perjamuan kudus pagi ini. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Allah adalah Allah yang hidup. Yang hari ini hadir di tempat ini bersama dengan kita. Berurusanlah dengan Allah yang hidup itu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal engkau datang kepadaku. Dengan rendah hati kau katakan, ampuni aku Tuhan. Ampuni kegagalanku ini. Dan aku berjanji Tuhan, untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita persiapkan roti perjamuan dan anggur di tangan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak, tidak pantas, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Berurusanlah dengan Allah dan selesaikan permasalahanmu dengan Dia. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Karena siapa yang makan dan minum tanpa kesucian, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tuhan masih bermurah kepada kita hingga saat ini, saudaraku. Waktu ini bisa menjadi waktu yang terakhir
Jangan sampai terlewat, engkau belum menyelesaikan permasalahanmu dengan Tuhan. Jangan sampai engkau masih menyimpan kesalahan yang belum diselesaikan, dosa yang masih kita lakukan. Biarlah saat ini boleh menjadi momentum di mana kita tinggalkan kodrat manusia lama kita dan datang kepada Tuhan. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu. Amin. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudaraku, angkat roti di tangan kanan, angkat anggur di tangan kirimu, dan pandanglah kepada Allah yang mau berhadapan muka dengan engkau. Kiranya atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah Tuhan. Roti dan anggur ini turun berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan turunkan kedua tangan dan ikuti doa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku untuk selama-lamanya. Angkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang ada di tangan kanan kita melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi keselamatan kau dan aku. Makanlah saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat gelas perjamuan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Gelas yang di dalamnya berisi air anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat sumpah dan janji kita kepada Tuhan di keheningan saat ini. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu. Pujaan hati kesayanganmu. Amin. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dalam keluargamu masing-masing. Jadilah terang yang semakin terang. Jadilah garam yang semakin mengasinkan keluargamu, demi keselamatan engkau dan seisi keluargamu. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang maha tinggi. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan menyembuhkan segala sakitmu. Tuhan memulihkan segala luka-luka batinmu. Tuhan memberkati sejahtera rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang dibuat tanganmu berhasil untuk Tuhan. Bapak Ibu, angkat tanganmu dan arahkan kepada Allah yang maha tinggi. Ialah Allah yang memberkatimu. Turunlah berkat dari Allah yang maha tinggi, Elohim Yahweh. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus
dalam persekutuan Roh yang Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin ya Bapa. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai di surga, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Happy Sunday Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.